Alkaloid adalah senyawa organik yang terdapat di alam, bersifat basa atau alkali. Dan sifat basa ini disebabkan karena adanya atom N atau nitrogen dalam molekul senyawa tersebut, dalam struktur lingkar heterosiklik atau aromatis, dan dalam dosis kecil dapat memberikan efek farmakologis pada manusia dan hewan. Hampir seluruh alkaloid berasal dari tumbuhan dan tersebar luas dalam berbagai jenis tumbuhan tingkat tinggi. Sebagian besar alkaloid terdapat pada tumbuhan dikotil, sedangkan untuk tumbuhan monokotil dan pteridophyta mengandung alkaloid dengan kadar yang sedikit. Sifat alkaloid. 1. Umumnya, alkaloid tidak larut atau sedikit larut dalam air. Kedua, alkaloid berasa pahit. Ketiga, alkaloid berupa senyawa padat berbentuk kristal. Keempat, umumnya alkaloid basa larut dalam pelarut organik. Klasifikasi alkaloid. 1. Alkaloid sebenarnya. 2. Protoalkaloid. 3. Pseudoalkaloid. 1. Alkaloid sebenarnya. Alkaloid sebenarnya merupakan alkaloid yang biosintesisnya berasal dari asam amino, bersifat basa, dan umumnya mempunyai atom nitrogen dalam lingkar heterosiklik. Contoh alkaloid sebenarnya. Pertama, ada piridin. Piridin merupakan benzen dengan atom N. Contoh yang kedua yaitu pirolidin. Pirolidin merupakan cincin segi 5 dengan atom N. 2. Protoalkaloid. Protoalkaloid merupakan amina yang bersifat sederhana dengan atom N yang tidak terdapat pada cincin heterosiklik. Contoh dari protoalkaloid yaitu efedrin dan juga meskalin. 3. Pseudoalkaloid. Pseudoalkaloid merupakan alkaloid yang biosintesisnya tidak berasal dari asam amino. Contoh dari pseudoalkaloid seperti theophylline dan kafein. Untuk pengujian alkaloid dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama, menggunakan metode tes pewarnaan. Untuk pengujian ini digunakan alat dan bahan sebagai berikut: tabung reaksi, mortar dan stemper, pipet ukur, gelas ukur, Erlenmeyer, pipet tetes, corong kaca. Bahan yang digunakan dapat berupa reaksi umum dan reaksi spesifik. Reaksi yang umum digunakan untuk tes pewarnaan diantaranya 1. Reaksi Mayer. Reaksi Mayer terdiri dari kalium iodida dan raksa 2 klorida. Ketika alkaloid direaksikan dengan reaksi Mayer, maka akan menghasilkan warna putih atau putih kekuningan. 2. Yaitu reaksi Dragendorff. Reaksi Dragendorff ini terdiri dari bismut nitrat, asam nitrat, dan kalium iodida. Ketika alkaloid direaksikan dengan reaksi Dragendorff, maka akan menghasilkan warna merah jingga. Ketiga, yaitu reaksi Wagner. Reaksi Wagner terdiri dari iodin dan kalium iodida. Ketika alkaloid direaksikan dengan reaksi Wagner, maka akan menghasilkan warna coklat kemerahan. Dan reaksi yang umum digunakan selanjutnya yaitu reaksi Heger. Reaksi Heger merupakan reaksi yang berasal dari larutan asam pikrat. Ketika alkaloid direaksikan dengan reaksi Heger, maka akan menghasilkan warna kuning. Selain reaksi umum, terdapat reaksi spesifik yang dapat digunakan untuk identifikasi alkaloid. Yang pertama yaitu reaksi Vitali. Reaksi Vitali terdiri atas asam nitrat, kalium hidroksida, dan kalium iodida. Ketika alkaloid direaksikan dengan reaksi Vitali, maka akan menghasilkan warna violet. Yang kedua yaitu reaksi Frohde. Reaksi Frohde terdiri atas amonium molibdat dan asam sulfat pekat. Ketika alkaloid direaksikan dengan reaksi Frohde, maka akan menghasilkan warna kuning kehijauan.
Yang ketiga yaitu bereaksi Mandelin. Bereaksi Mandelin terdiri atas amonium vanadat dan asam sulfat pekat. Ketika alkaloid direaksikan dengan bereaksi Mandelin, maka akan menghasilkan warna kuning kehijauan. Yang keempat merupakan bereaksi Marquez. Bereaksi Marquez terdiri atas larutan formaldehid 40% dan asam sulfat pekat. Ketika alkaloid direaksikan dengan bereaksi Marquez, maka akan menghasilkan warna oranye. Dan bereaksi selanjutnya yaitu bereaksi Mackie. Bereaksi Mackie terdiri atas selenium dioksida dan asam sulfat pekat. Ketika alkaloid direaksikan dengan bereaksi Mackie, maka akan menghasilkan warna biru hingga hijau. Metode yang kedua ialah tes mikrokimia. Analisis mikrokimia merupakan analisis pengenalan dasar adanya kandungan kimia tertentu dalam simplisia. Analisis ini menjadi penunjang bagi screening fitokimia yang lebih terarah dalam pengenalan atau dugaan kandungan kimia dalam simplisia. Mikrokimia adalah salah satu cabang dalam mikroteknik yang digunakan dalam pengamatan bahan yang terkandung dalam suatu jaringan tanaman. Pada uji mikrokimia memerlukan beberapa reagensia untuk memperjelas pengamatan sehingga objek yang diamati dapat terlihat. Serbuk simplisia ditambahkan dengan asam klorida, kemudian disaring sampai menghasilkan filtrat. Filtrat yang telah dibasahkan oleh amonia ditambahkan kloropom, kemudian diuapkan, dan hasil residu diasamkan dengan asam klorida 2N. Kemudian larutan asam dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama direaksikan dengan reaksi drag and drop sampai berwarna jingga. Kemudian larutan disaring. Hasil filtrat diteteskan pada kertas natrium hidroksida. Kemudian diamati di bawah sinar UV 366 nanometer. Bila dihasilkan endapan berwarna jingga simplisia, diduga mengandung alkaloid. Bila tidak ada endapan kuning kehijauan, maka simplisia positif mengandung alkaloid dan tidak mengandung kumarin. Bagian kedua ditambahkan reaksi Mayer. Bila muncul endapan putih, simplisia diduga mengandung alkaloid. Uji alkaloid dilakukan dengan penambahan etanol 95%. Bila endapan putih melarut, terdapat alkaloid dalam simplisia. Bila endapan tidak melarut, setelah penambahan etanol 95%, simplisia mengandung protein dan tidak mengandung alkaloid. Parameter pengujian. Reaksi Mayer mengandung merkuri klorida dan kalium iodida yang akan bereaksi dengan alkaloid dan membentuk endapan berwarna putih. Uji drag and drop yang mengandung nitrooksi, oksibismutin, dan kalium iodida. Alkaloid akan bereaksi dengan bismut sehingga menghasilkan warna jingga dan endapan.